Akhir-akhir ini kasus perselingkuhan sering sekali terjadi dan banyak sekali macamnya. Mulai dari suami selingkuh sama ibu sendiri, suami orang selingkuh sama istri orang, suami selingkuh sama pelakor, suami selingkuh sama adik sendiri, dan yang terbaru suami selingkuh dengan pria lain. Yang belum ada itu istri selingkuh dengan wanita lain. Semoga saja tidak ada. Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Di video kali ini saya tidak akan membahas sebuah produk ataupun pengobatan alami karena memang saya sedang cager. Karena akhir-akhir ini perselingkuhan lagi happening banget, lagi trending topik banget. Maka dari itu di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berhubungan dengan selingkuh, dimana istrinya lagi hamil gede tapi suaminya malah selingkuh. Seperti siapa kira-kira? Langsung saja kita bahas film Layangan Putus. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang melaksanakan 7 bulanan. Ini adalah orangnya, suaminya bernama Aris dan istrinya bernama Kinan. Kinan adalah seorang dokter dan ini adalah awal pertemuan Kinan dan Aris. Mereka bertiga adalah sahabatnya Kinan, di mana yang ini bernama Lola, dia bekerja sebagai seorang pengacara, dan yang ini bernama Andre, dia bekerja sebagai seorang dokter sekaligus fansnya Kinan, dan yang ini bernama Dokter Dita. Si bewok ini bernama Alip, dia adalah temannya Aris, dan yang ini bernama Irfan, dia juga sama babaturannya si Aris. Sedangkan si seksoy ini bernama Miranda, dia adalah rekan bisnisnya Aris. Mereka semua berkumpul di acara 7 bulanannya Kinan dan Aris pun memperkenalkan Miranda kepada Kinan. Awalnya rumah tangga mereka terlihat sangat harmonis dan baik-baik saja dan terlihat seperti tidak terjadi masalah apapun dalam rumah tangga mereka. Aris bekerja di sebuah perusahaan dan dia bekerja sebagai seorang manajer dan seperti biasa di pagi hari dia pun berangkat bekerja. Tapi sampainya di parkiran, Aris bukannya masuk ke dalam kantor, melainkan dia malah menemui seorang ciwi. Entah siapa, saya pun tidak nyaho. Singkat cerita, isuk-isuk pun mulai datang kembali di mana Kinan meminta Aris untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Tetapi di mobil bukannya dia fokus menyetir mobil, tetapi justru malah sibuk main HP. Sampai si Kinan pun merasa greget kepada Aris. Anaknya Aris bernama Raya dan dia satu sekolah dengan anaknya Miranda yang bernama Brandon. Dan di pagi itu entah disengaja atau tidak, tetapi Aris bertemu dengan Miranda di sekolah. Tanpa disengaja, Kinan pun mempergoki mereka sedang bersama dan mereka terlihat begitu akrab dan sangat dekat. Aris sangat cemburu jika melihat Kinan bersama Andre karena memang Aris mengetahui bahwa Andre adalah orang yang naksir kepada Kinan. Singkat cerita, siang pun mulai caang di mana hari itu Kinan memesan makanan melalui GoFood dan mengirimkannya ke kantor Aris. Tetapi sesampainya di sana, GoFood menelpon Kinan bahwa kantornya tutup. Lalu Kinan pun menanyakan hal tersebut kepada security dan si security mengatakan bahwa hari ini adalah weekend dan kantor tutup. Tidak ada satu orang pun yang masuk kerja termasuk Aris. Saat Aris pulang, Kinan mengatakan bahwa tadi siang dia mengirimkan makanan ke kantornya tetapi Aris tidak ada di kantor, bahkan kantornya pun tutup. Dan Aris menjawab bahwa dia tidak meeting di kantor melainkan meeting di luar. Ini adalah Mbok Tun, dia bekerja sebagai ART di rumahnya Kinan dan di pagi itu saat dia akan mencuci kemejanya Aris, di sana terdapat noda lipstik dan Mbok Tun pun memberitahukan hal tersebut kepada Kinan. Kinan pun merasa kebingungan karena selama dia hamil dia tidak pernah menggunakan make up. Dan saat Kinan mencium parfum yang ada di baju itu, Kinan pun merasa asing dengan parfum tersebut sehingga pada akhirnya dia pun mengecek parfum yang ada di rumah, tetapi ternyata parfum itu bukanlah parfum milik Aris ataupun parfum miliknya. Parfum siapakah kira-kira? Saya pun tidak nyaho. Singkat cerita, malam pun mulai poek di mana pada saat itu Aris mengatakan kepada Kinan bahwa besok dia akan pergi ke Bandung dan di sana dia memesan hotel untuk sebuah pekerjaan.
Lalu Kinan pun bertanya apakah Miranda ikut meeting ke sana, dan Aris menjawab bahwa Miranda tidak ikut bersamanya. Isuk-isuk pun mulai caang, di mana hari itu Kinan pergi mengantarkan Raya ke sekolah, dan di sana dia bertemu dengan ART-nya Miranda yang kebetulan mengantarkan Brandon. Kinan pun bertanya, tumben bukan Miranda yang mengantarkan Brandon. Lalu si ART menjawab bahwa Miranda sedang berada di Bandung untuk sebuah pekerjaan. Hei Mir, aku ganggu gak ya? Lalu Kinan pun menelpon Miranda dengan alasan memberitahukan bahwa anak-anak memiliki tugas sekolah. Kemudian Kinan bertanya kenapa Miranda tidak mengantarkan Brandon ke sekolah hari ini. Lalu Miranda menjawab bahwa dia sedang bekerja di luar kota, yaitu di Surabaya. Kinan pun merasa aneh karena Aris mengatakan dia tidak membawa Miranda untuk bekerja ke Bandung, sedangkan ART-nya mengatakan Miranda pergi ke Bandung dan Miranda bilang dia sedang ada di Surabaya. Singkat cerita, isuk-isuk pun mulai caang, di mana hari itu Aris sudah kembali dari Bandung. Kinan pun mengambil kopernya untuk dibereskan dan memeriksa satu persatu bajunya serta menciumi parfumnya, karena memang selama ini Kinan sering mencium wangi parfum wanita pada baju Aris. Hari Minggu pun tiba, di mana Aris tetap masuk bekerja hingga pada akhirnya Kinan pun marah, tetapi si Aris malah balik sewot. Singkat cerita, saat Mbok Tun membereskan jas Aris, dia menemukan anting dan memberikannya kepada Kinan. Tetapi anting tersebut hanyalah sebelah. Nah lo, sebelah lagi kemana? Kinan merasa sangat yakin bahwa anting tersebut bukanlah miliknya. Singkat cerita, isuk-isuk pun mulai caang, di mana hari itu Kinan mengantarkan Raya ke sekolah dan di sana dia bertemu dengan Miranda. Alangkah terkejutnya Kinan ketika melihat anting yang digunakan Miranda ternyata sama persis dengan anting yang ditemukan oleh Kinan di jas Aris. Karena Kinan sangat merasa yakin bahwa ada sesuatu antara Aris dan Miranda, dia pun mengikuti mereka sampai ke kantor. Dan benar saja, ketika Aris keluar dari kantor, tidak lama Miranda pun menyusul keluar. Lalu Kinan mengikuti mobil mereka hingga pada akhirnya sampailah di sebuah hotel, dan benar saja Miranda pun asup ke dalam hotel itu. Kinan terus membuntuti Miranda hingga pada akhirnya sampailah di sebuah kamar, dan Kinan pun langsung menggedor kamar itu. Kinan langsung menerobos masuk ke dalam untuk neangan si Aris. Oh my god, alangkah terkejutnya Kinan ketika melihat yang berada di dalam kamar ternyata bukanlah si Aris. Kinan pun merasa isin setengah modiar kepada Miranda karena telah menggerebeknya dan menuduhnya berselingkuh dengan Aris. Lalu kemanakah maburnya tangkurak si Aris? Ternyata tangkurak si Aris sedang nyamperin tabungannya. Ini dia bebenguknya, dia bernama Lydia dan dia bekerja sebagai psikolog anak. Setelah Aris menanam jagung bersama Lydia, Aris pun memberikannya hadiah berupa anting. Tapi cuma sebelah. Kalian sudah pasti tahu sebelahnya lagi ada di mana. Aris pun kaget sekaligus bingung, di manakah antingnya yang sebelah lagi? Si Aris pun buru-buru mabur pulang ke rumahnya karena dia yakin bahwa antingnya berada di dalam kantong jasnya. Setelah menggerebek Miranda, Kinan pun balik ke rumahnya dan dia merasa bingung sebenarnya suaminya berada di mana dan selingkuh dengan siapa. Singkat cerita, isuk-isuk pun mulai caang. Di pagi itu Aris memberikan surprise kepada Kinan berupa anting. Ya, kalian pasti tahu sebenarnya anting itu dibelikan untuk Lydia, tetapi karena Aris yakin bahwa Kinan sudah mengetahui anting itu, maka dari itu antingnya diberikan kepada Kinan. Emang dasar bangke si Aris tuh ya. Bukannya merasa senang mendapat surprise, si Kinan pun malah mewek. Si Aris pun acting berpura-pura kebingungan kenapa si Kinan mewek. Kinan pun minta maaf kepada tangkurak si Aris karena telah menuduhnya berselingkuh dengan Miranda. Dan tadi malam dia mengikuti Miranda hingga ke hotel lalu menggerebeknya. Penyebabnya adalah karena Miranda memiliki anting yang sama yang diberikan Aris kepada Kinan.
Aris pun berpura-pura tidak tahu kejadian tersebut, kemudian marah sejadi-jadinya kepada Kinan. Padahal Miranda sudah memberitahukan kepada Aris bahwa tadi malam Miranda digerebek oleh Kinan karena disangka berselingkuh dengannya. Aris mengatakan anting tersebut dibelinya di mall bersama Miranda dan Miranda pun membeli anting yang sama. Kinan pun terus-menerus minta hampura kepada si Aris, tetapi Aris tetap marah dan mengatakan, mau ditaruh di mana muka saya kalau ketemu sama Miranda? Kemudian si Aris pun mabur. Saat di rumah dia selalu mengatakan sedang meeting online, tetapi pas Kinan pergi dia pun langsung menelpon tabungannya. Jadi kalau suami kalian selingkuh, mereka bukan hanya pintar ngebohong, tetapi juga pintar acting. Singkat cerita, isuk-isuk pun mulai caang di mana hari itu Kinan mengantarkan Raya ke sekolah dan di sana dia sengaja menemui Miranda untuk meminta maaf tentang kejadian semalam. Peting pun mulai poek di mana saat itu Aris terlihat sedang membacakan cerita sebelum tidur kepada Raya. Lalu ada telepon yang masuk dan Aris mengangkatnya. Kemudian Raya bertanya siapakah yang menelpon dan Aris menjawab bahwa yang menelponnya adalah istrinya Om Jack. Singkat cerita, isuk-isuk pun mulai caang seperti biasa. Aris pun bekerja di kantor. Lalu dia pun langsung menemui Miranda untuk meminta maaf tentang apa yang telah dilakukan oleh Kinan. Miranda pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, hanya saja dia meminta agar perselingkuhannya dengan laki-laki lain dirahasiakan oleh Kinan dan Aris. Miranda pun balik bertanya kepada Aris apakah dirinya selingkuh, tetapi Aris mengatakan bahwa dirinya tidak pernah selingkuh dan Miranda mengatakan bahwa tidak mungkin Kinan sehisteris itu sampai menggerebeknya jika dia tidak memiliki insting kalau Aris selingkuh. Karena kejadian tersebut, Miranda dan Kinan pun menjadi bestie. Seperti biasa, Aris selalu mengendap-endap mengambil handphone saat Kinan tertidur untuk menghubungi tabungannya. Tetapi jika Kinan mempergokinya, dia akan berpura-pura seolah dia sedang menelpon babaturannya. Saat Kinan menemani Raya belajar, dia mengatakan bahwa ayahnya tadi malam ditelepon oleh istrinya Om Jack. Kinan pun langsung bertanya kepada Aris tentang Jack, apakah Jack sudah menikah atau masih single? Dan Aris menjawab bahwa Jack masih single. Loh, kata Raya, kamu ditelepon sama istrinya Om Jack. Si Aris pun terlihat salting, kemudian dia mencoba menjelaskan pabelit kadiakan itu. Dari situ Kinan paham bahwa suaminya sedang berbohong. Singkat cerita, pagi pun mulai caang di mana hari itu Kinan pergi ke toko perhiasan membeli anting untuk kado ulang tahunnya Lola. Dan ternyata di sana ada tabungannya Aris, yaitu Lydia. Lydia pun mendekati Kinan dan menginginkan anting yang sedang dipilih oleh Kinan. Dengan senang hati Kinan pun memberikannya kepada Lydia, tetapi Lydia menolaknya karena memang dia hanya acting. Aris yang baru dari toilet pun datang, kemudian dia melihat Lydia ada di sana, tetapi reaksinya B aja, tidak ada siun-siunnya. Lydia pun meminta Kinan untuk memilihkan anting yang akan dibeli olehnya, tetapi si Kinan justru malah menyuruh Aris untuk memilihkannya dan dengan senang hati si Aris pun memilihkannya. Saat mereka makan di sebuah kafe, ternyata si tangkurak Lydia pun ada di sana, bahkan mereka berdua chattingan di depan Kinan. Ingin rasanya hatiku membelai mukanya si Lydia pakai parudan kelapa. Singkat cerita, malam pun poek di mana saat itu Aris menelpon Kinan bahwa dia tidak bisa pulang cepat karena dia masih banyak pegawaian. Raya yang sedang menunggu ayahnya pulang pun diberitahukan oleh Kinan bahwa ayahnya tidak bisa pulang cepat. Emang dasar si Aris nih Saitoni Rojim, ternyata dia tidak bisa pulang cepat bukan karena loba pegawaian, melainkan dia mau menanam jagung bersama Lydia. Setelah puas menanam jagung bersama Lydia, si Aris pun melanjutkan aksinya dengan pergi ke diskotik bersama babaturannya. Apa sekali, ternyata sahabatnya Kinan, si Lola, mempergoki aksinya Aris. Kinan pun mewek karena sedari tadi nomornya Aris tidak bisa dihubungi. Ya iyalah, tangkurak si Aris kan lagi sibuk menanam jagung sama si Lydia. Tak lama kemudian ibunya Kinan pun menelpon dan mengatakan bahwa kemarin Raya telah menelponnya dan bilang bahwa ayahnya selalu pulang malam di hari Sabtu dan Minggu pun dia tidak pernah ada di rumah. Lalu ibunya bertanya apakah rumah tangga Kinan baik-baik saja? Sedari awal ibunya Kinan memang tidak menyetujui pernikahan mereka karena dia merasa ada yang janggal pada diri Aris. Kinan pun mengatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja padahal saat itu dia sedang mewek.
Singkat cerita, isuk-isuk pun mulai caang di mana hari itu Kinan minta diantar untuk cek kandungan kepada Aris, tetapi seperti biasa jawabannya adalah dia tidak bisa mengantar karena loba pagawean. Ya, seperti yang kalian tahu, sebenarnya dia bukan loba pagawean, melainkan mau pergi menanam jagung bersama Lydia. Kinan yang telat cek kandungan pun merasakan kontraksi hebat yang menyebabkan dirinya terjatuh di kamar mandi hingga pada akhirnya dia pun dilarikan ke rumah sakit. Saat dirinya berjuang antara hidup dan mokad, tetapi suaminya justru sedang sibuk selingkuh. Ratusan kali ditelepon pun si Aris tidak mengangkatnya, tetapi setelah dia puas menanam jagung bersama selingkuhannya, dia pun menelpon Kinan. Aris pun merasa kaget setelah mengetahui bahwa Kinan dilarikan ke rumah sakit. Kinan pun penasaran kepada nomor yang bernama Jack Office yang sering menghubungi Aris dan meminta Mbok Tun untuk menghubunginya. Dan ketika dihubungi, yang mengangkat ternyata adalah seorang perempuan. Alangkah terkejutnya Kinan karena setahu Kinan, Aris mengatakan bahwa Jack Office adalah seorang laki-laki. Singkat cerita, saat Miranda berada di parkiran dan akan keluar dari mobil, dia pun kabarenehan melihat Aris sedang berduaan dengan seorang wanita di dalam mobilnya. Siapa lagi kalau bukan si tangkurak Lydia. Setelah selesai menanam jagung di dalam mobil, Aris pun masuk ke dalam kantor dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat Raya dan Kinan sudah berada di sana. Ternyata Kinan datang ke sana untuk menanyakan di manakah ruangan Jack sebenarnya. Kemudian Aris mengatakan bahwa hari ini Jack tidak masuk kerja dan meeting pun dibatalkan. Setelah mendengar jawaban Aris, Kinan pun langsung mabur. Setelah si Kinan mabur balik, Aris pun menemui Miranda dan mengatakan bahwa anggap saja tadi Miranda tidak melihat apa-apa dan tidak terjadi apa-apa karena Aris pun memegang kartu Miranda dan sekarang Miranda memegang kartunya Aris. Di tempat lain, Lydia pun kehilangan kancing bajunya dan kira-kira kancing bajunya ada di mana coba? Laki-laki ini bernama Dion, dia itu naksir berat kepada Lydia dan dia adalah orang kaya nomor 7 versi Layangan Putus. Wanita ini bernama Lastri, dia adalah ART-nya Kinan juga, di mana pagi itu dia diminta untuk membersihkan mobilnya Aris dan di sana dia menemukan sebuah kancing baju. Lastri pun memberikan kancing itu kepada Mbok Tun dan Mbok Tun pun memberikan kancing itu kepada Kinan. Dan Kinan pun yakin betul bahwa kancing tersebut bukanlah miliknya. Kinan pun merasa yakin ada yang tidak beres dengan Aris, lalu dia menulis semua kejanggalannya dan mengumpulkan semua bukti-buktinya. Isuk-isuk pun mulai caang kembali, di mana hari itu seperti biasa Kinan mengantarkan Raya ke sekolah dan di sekolah dia bertemu dengan Miranda. Lalu Kinan pun menanyakan tentang Jack yang membatalkan meetingnya dengan Aris dan Miranda menjawab siapa itu Jack karena memang di kantor tidak ada yang bernama Jack. Kinan pun membahas tentang anting yang sama persis dengan Miranda dan Miranda menjawab bahwa Aris menanyakannya membeli anting itu di mana. Kinan pun terkejut karena Aris mengatakan membeli anting itu bersama Miranda di mall. Singkat cerita, Kinan pun menemui Lola sahabatnya untuk meminta bantuan melacak sebuah nomor telepon. Kinan mengatakan bahwa yang meminta bantuan bukanlah dirinya melainkan temannya, tetapi Lola paham bahwa sebenarnya Kinan sedang berbohong. Hingga pada akhirnya Lola pun berhasil mendapatkan semua data pribadi Lydia dan mengirimkannya kepada Kinan. Setelah Kinan berhasil mengumpulkan semua informasi tentang Lydia, Kinan pun langsung mendatangi apartemennya. Tapi sayangnya resepsionis mengatakan bahwa Lydia sudah tidak tinggal di sana. Kemudian ada seorang ciwi menghampiri Kinan dan bertanya apakah yang dicari Kinan itu Lydia, seorang psikolog anak. Kemudian Kinan pun menjawab iya. Lalu si ciwi itu bertanya kembali ada hubungan apa antara Kinan dengan Lydia. Kemudian Kinan menjawab bahwa dia adalah saudaranya yang datang dari desa bernama Sari. Kinan pun bertanya kepada ciwi itu kemanakah Lydia pindah, tetapi si ciwi menjawab dia tidak nyaho. Setelah Kinan mabur dari sana, si ciwi itu pun menelpon Lydia dan mengatakan tadi ada saudara Lydia yang datang dari kampung bernama Sari dan dia sedang hamil. Sontak saja Lydia pun langsung berpikir bahwa yang datang itu adalah Kinan. Aris pun merasa bahwa Kinan sudah mengetahui tentang perselingkuhannya dengan Lydia, lalu dia pun mencari bukti yang dikumpulkan oleh Kinan tetapi gagal.
Isuk-isuk pun mulai caang kembali di mana pada saat itu Kinan sedang menyisiri rambut Raya dan Raya mengatakan bahwa Brandon mempunyai guru baru seorang psikolog bernama Miss Lydia. Karena keadaan keluarganya acak kadut, Brandon pun membutuhkan seorang psikolog anak dan yang menangani Brandon adalah Lydia. Sikap Kinan terhadap Aris terlihat B aja dan seolah dia tidak mengetahui apapun, tetapi di balik itu Kinan terus menulis semua kejanggalan yang terjadi pada Aris dan mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhannya. Singkat cerita, pada saat itu Kinan terlihat sedang bermain layang-layang dengan Aris dan Raya, tetapi tiba-tiba mereka meninggalkan Kinan dan Kinan bermain layang-layang sendiri, lalu layangan itu pun putus. Oh, ternyata itu hanyalah mimpi. Saat Kinan baru terbangun dari tidurnya, dia pun langsung riweuh neangan Aris dan Raya memastikan bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja. Di tengah-tengah kepanikan Kinan, kemudian Jack Office pun menelpon Aris, lalu Aris mengangkatnya ke depan rumah dan ternyata tangkurak Lydia sudah ngabaguk di depan rumah Aris menggunakan mobil berem. Seperti biasa, Aris pun mendatangi Lydia, tapi kali ini dia bertanya, kenapa si Lydia datang ke imahnya? Kemudian dengan entengnya si juri Lydia mengatakan bahwa dia ingin melihat seberapa bahagianya keluarga yang sedang dipertahankan oleh Aris. Jadi ingat kata Inara Rusli, untuk menjadi pelakor tidak perlu cantik, hanya butuh tidak tahu diri dan tidak tahu malu saja. Singkat cerita, isuk-isuk pun mulai caang di mana seperti biasa Kinan pun mengantarkan Raya ke sekolah dan di sana dia pun bertemu dengan Miranda, tetapi ada yang mengejutkan, di sana pun ada Lydia. Oh, ternyata keberadaan Lydia di sana atas rekomendasi Kinan kepada pihak sekolah untuk menggunakan jasa psikolognya Lydia. Entahlah apa yang dipikirkan dan sedang direncanakan Kinan, saya pun teu nyaho. Jangankan diriku, karena Miranda pun ikut terbingung-bingung dengan apa yang dilakukan oleh Kinan. Singkat cerita, Lola pun mengajak Alip bertemu untuk menceritakan kecurigaannya tentang perselingkuhan Aris. Pagi-pagi pun mulai caang di mana pagi itu Alip menemui Aris di rumahnya dan mengingatkan bahwa Aris jangan sampai selingkuh. Tetapi seperti biasa si Aris pun mengelak bahwa dia tidak melakukan apapun, bahkan tidak berselingkuh. Beralih kepada Miranda di mana saat itu Miranda sedang berada di hotel bersama selingkuhannya. Kemudian suaminya menelpon karena Brandon ingin bertemu dengan Miranda, tetapi Miranda menolak dan mengatakan nanti akan saya telepon lagi. Kemudian teleponnya pun diabaikan, tetapi Miranda lupa untuk mematikan telepon tersebut hingga pada akhirnya suaminya mendengar di situ ada suara laki-laki. Ketahuanlah si Miranda kalau si Miranda selingkuh. Hingga pada akhirnya Miranda dan suaminya pun bercerai. Peting pun mulai poek, di sana terlihat Lydia sedang selingkuh dengan Dion. Ternyata tangkurak si Aris ada di apartemennya Lydia dan mengetahui bahwa Lydia sedang selingkuh dengan Dion. Saat Lydia pulang, Aris pun langsung nyari kanan Lydia. Lalu bertanya kenapa Lydia selingkuh dengan Dion, tetapi Lydia malah balik marah dan mengatakan bahwa selama ini Lydia sudah mengertikannya dan memahami Aris, tetapi Arislah yang tidak mau mengerti dirinya dan selalu menomorsatukan Kinan dan tidak menganggap penting Lydia. Si Aris pun ngemeng bahwa Kinan tidak lebih penting daripada Lydia dan Lydia pun meminta buktinya. Lalu Aris pun mengajak Lydia ke Kapadokia. Lydia bertanya, kenapa harus ke Kapadokia? Iya, karena Kapadokia adalah impiannya Kinan. Isuk-isuk pun mulai caang kembali di mana saat Kinan bangun tidur, si Aris pun sudah ngalengit. Kinan pun riweuh mencari si Aris, tetapi ternyata Aris hanya meninggalkan catatan bahwa maaf dia harus pergi. Kinan pun langsung ngagarewek dan bertanya kepada Mbok Tun. Semua teman-temannya Aris pun sudah ditelepon, tetapi tidak satu pun di antara mereka yang mengetahui keberadaan si juri Aris. Kemudian Kinan pun menelpon Miranda dan mengatakan bahwa sepertinya Aris selingkuh dengan Miss Lydia. Di sana Miranda tidak tampak heran karena memang dia sudah tahu Aris selingkuh dengan Lydia dan Kinan meminta alamat baru dari Lydia, tetapi sayangnya Miranda tidak nyaho alamat Lydia. Kinan pun mewek sejadi-jadinya, lalu dia pun menelpon sahabatnya Lola. Saat Lola datang, keadaan Kinan pun sudah amburadul. Kemudian Lola pun menelpon Andre dan Dita untuk datang ke sana memeriksa Kinan. Sampainya di sana mereka pun memeriksa Kinan dan setelah Kinan membaik, Kinan pun menceritakan semua yang terjadi di dalam rumah tangganya. Kinan mengatakan bahwa Aris telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Lydia, seorang psikolog anak.
Teman-temannya mencoba berpositif thinking bahwa mungkin itu hanya perasaan Kinan saja, tetapi Kinan mengatakan bahwa dia memiliki semua bukti perselingkuhan Aris. Setelah Kinan mengatakan itu, mereka pun cicing. Kemudian Lola mengatakan bahwa dia mendapatkan laporan dari pihak bandara bahwasanya pesawat yang dinaiki Aris bertujuan pergi ke Turki dan Aris pergi bersama Lydia dan Nira. Kinan pun tersenyum dan berkata bahwa betul wanita tersebut bernama Lydia dan Nira dan mereka pasti akan pergi ke Kapadokia. Karena hari pun sudah malam, Kinan pun meminta babaturannya untuk balik. Singkat cerita, pagi-pagi pun mulai caang di mana hari itu Kinan diajak bertemu oleh Miranda. Miranda mengatakan bahwa dirinya sudah bercerai dengan Eros dan akan pindah ke kota lain serta menjual semua perusahaan yang ada di Jakarta. Kemudian Miranda pun memberikan alamat apartemennya Lydia kepada Kinan dan mereka pun berpisah. Beberapa hari kemudian terlihatlah Lydia yang baru pulang dari liburannya bersama Aris dari Kapadokia. Kemudian dia pun menanyakan kepada resepsionis apakah ada paket untuk dirinya dan resepsionis mengatakan ada dan ditambah lagi ada titipan dari seseorang yang bernama Sari. Ketika Lydia membuka ternyata dalamnya berisi kancing baju. Aris pun terlihat baru datang di rumahnya dan tidak ada siapapun di sana. Sampai pada akhirnya dia pun masuk ke dalam kamarnya dan di sana di atas meja dia menemukan bukti transferannya kepada Lydia. Tapi dia tidak terlihat kaget, malah terlihat be aja gitu. Kemudian Kinan pun muncul dan bertanya. Aku nanya, kenapa Kapadokia? Kinan pun menunjukkan semua bukti yang dia dapatkan dari perselingkuhan Aris. Kinan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semua tentang Lydia. Mulai dari anting, kancing baju, apartemen, bahkan sampai Kapadokia. Tapi tangkurak si Aris masih bisa-bisanya mengelak dan mengatakan bahwa kepergiannya ke Turki untuk sebuah pekerjaan dan misi rahasia. Si Kinan pun tidak habis pikir kepada si jurig Aris dengan semua bukti yang ada, tetapi dia masih saja terus mengelak. Bahkan bisa-bisanya tangkurak si Aris malah lebih marah dari Kinan. Kira-kira cowok kayak gini enaknya diapain ya? Udah dia yang selingkuh, dia yang marah-marah. Kinan pun sangat marah kenapa Aris harus membawa Lydia ke Kapadokia, padahal Aris tahu bahwa Kapadokia adalah impian Kinan. Kinan pun makin naik darah karena tangkurak si Aris terus saja mengelak. Hingga pada akhirnya Aris pun marah dan mendorong Kinan, lalu Kinan pun oleng. Hal itu menyebabkan Kinan harus melahirkan lebih awal atau prematur. Karena selama kehamilan Kinan pun selalu stres mikirin kelakuan si jurig Aris, pada akhirnya anaknya pun tidak bisa tertolong. Si Aris pun mewek mengetahui anaknya tidak bisa tertolong, tapi apalah gunanya eta teh gara-gara sia. Keheul aing ah. Lalu kalian ketahui bahwa anaknya yang meninggal itu adalah laki-laki dan diberi nama Reno. Di tengah duka yang mendalam yang dirasakan oleh Kinan, si jurig Lydia pun malah datang ke pemakamannya Reno. Bukan hanya Kinan yang terlihat depresi karena Reno meninggal, tetapi juga Raya. Si Aris pun terlihat mewek melihat kejadian tersebut. Di pagi harinya, Mbotun mengatakan kepada Kinan bahwa kue untuk tahlilan nanti malam tidak akan ada yang mengantarkan ke sini. Lalu dengan senang hati si Aris pun mengatakan bahwa dia yang akan mengambil kue itu. Tetapi ternyata hal itu dijadikannya sebagai kesempatan untuk menelpon dan menghubungi Lydia. Asli saya kira dia mau tobat, tapi ternyata enggak. Singkat cerita, di pagi hari ibunya Kinan pun pamit untuk balik. Sebelum pulang, ibunya Kinan mengatakan kepada Aris bahwa ternyata semua firasat yang dia rasakan sebelum Kinan menikah dengan Aris sekarang menjadi kenyataan. Aris pun berusaha mendekati Kinan, tetapi Kinan selalu mengacuhkannya. Bahkan saat itu Kinan mengatakan semua ini terjadi gara-gara Aris. Seharusnya yang ada bersamanya saat ini bukanlah Aris melainkan Reno. Emang dasar jurig bukannya maturan si Kinan yang lagi depresi, tetapi Aris justru malah menanam jagung ke tempat Lydia. Isuk-isuk pun mulai cang kembali di mana hari itu Lola datang menjenguk Kinan. Dan ketika dirinya melihat Kinan di dalam kamar, ternyata suasana kamar sudah seperti kapal pecah. Kinan pun mewek dan meluapkan semua isi hatinya kepada Lola. Singkat cerita, pagi-pagi pun mulai caang di mana hari itu Raya sudah mulai masuk sekolah dan Aris mengantarkannya ke sekolah. Di sekolah, Aris pun bertemu dengan tangkurak Lydia. Lydia membawa Aris ke dalam ruangannya kemudian mengajaknya menanam jagung di sana, tetapi karena Aris masih waras, dia pun menolaknya.
Isuk-isuk pun mulai caang kembali. Pagi itu Dita datang menemui Kinan untuk memberikan semangat hidup. Tetapi karena Kinan masih terlanjur stres, dia pun mabur. Ternyata Kinan mendatangi makam Reno. Peting pun mulai poek di mana saat itu Kinan balik dalam keadaan basah kuyup. Aris pun bertanya kenapa Kinan sampai basah kuyup, tetapi Kinan tetap mengecuhkannya sampai pada akhirnya si Aris pun marah. Si Kinan pun mandi dan babaresih, kemudian si Aris pun molor, dan ketika si Aris molor, si Kinan pun mengambil HP-nya untuk menyadapnya. Oh, ternyata kepergiannya ke makam Reno membuatnya move on dan melanjutkan penyelidikannya terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh Aris. Dari sini terbukti bahwa Aris berselingkuh dengan seorang wanita dan bukan dengan laki-laki. Ternyata sandi yang digunakan pada HP Aris adalah tanggal lahir Lydia. Apakah si Aris juga menggambar tato wajahnya Lydia? Saya pun tidak nyaho. Di tempat lain terlihat Lydia sedang cengar-cengir karena mendapatkan chat dari Aris. Ternyata yang mengechat dirinya bukanlah Aris melainkan Kinan karena si Aris sedang molor. Isuk-isuk pun mulai caang kembali di mana hari itu Kinan terus memantau Aris melalui handphonenya dan Kinan mengetahui semua isi chat Aris kepada Lydia. Dan ternyata ketika Aris mengechat Lydia, Aris pun tidak meninggalkan jejak dan langsung menghapus chatnya. Hingga pada akhirnya Kinan pun memberikan chat terakhirnya kepada Lydia dan Lydia mengira itu dari Aris. Saat Aris akan berangkat kerja, Kinan mengatakan bahwa dia ingin dinner berdua dengan Aris karena sudah lama tidak melakukan hal itu. Si Aris pun mengiyakannya. Malam pun kembali poek di mana sepulangnya bekerja Aris langsung mendatangi kafe yang telah dipesan oleh Kinan. Tidak lama kemudian tangkurak Lydia pun datang. Aris pun reuas kenapa Lydia ada di situ, tetapi Lydia mengatakan bahwa justru Arislah yang menyuruhnya datang ke sana. Lalu tiba-tiba Kinan pun nongol. Selamat malam. Dalam keadaan yang masih terkaget-kaget, Aris dan Lydia pun dipersilahkan duduk oleh Kinan. Kemudian Kinan mengatakan bahwa tujuannya mempertemukan mereka di sini adalah untuk memberitahu bahwa perbuatan mereka bisa dipidanakan. Dan jika Kinan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, Lydia dan Aris pun akan bisa dipenjara. Bukannya minta hampura, si Aris justru malah memarahi Kinan. Tetapi si Kinan pun tetap santuy dan malah tersenyum puas melihat kepanikan mereka. Setelah itu Kinan pun langsung mabur. Di keesokan harinya Kinan pun mendatangi Lola untuk meminta bantuan melaporkan Aris ke polisi. Dengan senang hati Lola pun mendukungnya. Aris pun datang ke sana untuk menemui Lola dan membujuk Kinan agar tidak melakukan hal tersebut. Si Aris dan Lydia pun terlihat sangat liar menghadapi si Kinan. Hingga pada akhirnya Aris pun menemui seorang pengacara untuk meminta bantuan. Si pengacara mengatakan bahwa Aris tidak mungkin bisa memenangkan kasus ini karena Kinan memiliki bukti yang cukup kuat. Dan jika Kinan memenangkan kasus ini, tentu saja yang banyak dirugikan adalah Aris. Dia bisa kehilangan hak asuh terhadap Raya, kemudian harta Gonogini pun akan jatuh kepada tangan Kinan. Si pengacara mengatakan bahwa dia bisa melakukan gertakan kepada Kinan dengan berpura-pura mengucilkan bukti yang dimiliki oleh Kinan. Singkat cerita, malam pun mulai poek di mana malam itu Raya sedang menelpon Aris, tetapi ketika dia akan menutup teleponnya, muncullah Lydia di belakang Aris. Raya pun merasa heran mengapa Miss Lydia ada bersama ayahnya. Di keesokan harinya, Aris pun menemui Lola dan Kinan bersama pengacaranya. Seperti apa yang direncanakan oleh pengacaranya Aris, dia pun mengucilkan semua bukti yang dimiliki oleh Kinan dan mengatakan bahwa bukti yang dimiliki Kinan sangatlah lemah. Bahkan pengacaranya Aris mengatakan bahwa mereka bisa melaporkan Kinan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik dan perselingkuhan, karena yang diketahui bahwa Kinan sedang dekat dengan Andre. Seketika saja Kinan pun merasa panik, tetapi Lola langsung membalas perkataan pengacaranya Aris dengan mengatakan bahwa Anda hidup di tahun 2021 tetapi masih menggunakan cara lama untuk menggertak lawan. Aris dan pengacaranya pun langsung mabur. Setelah mereka pergi, Lola pun meyakinkan Kinan bahwa bukti yang dimiliki olehnya sudah sangat kuat untuk menjebloskan Aris ke penjara. Dan Lola mengatakan bahwa Aris tidak akan pernah bisa melaporkan Kinan karena mereka tidak satupun memiliki bukti. Di keesokan harinya, Kinan pun menemui Andre dan mengatakan bahwa mereka dituduh berselingkuh oleh Aris. Singkat cerita, di keesokan harinya Lydia pun menemui Kinan dan memohon agar Kinan tidak melaporkannya ke polisi.
Tetapi tentu saja Kinan pun sebodoh amat. Pagi-pagi pun mulai caang, di mana hari itu Aris menemui Kinan dan mengatakan bahwa dia telah mencabut laporannya terhadap Kinan. Aris juga meminta izin kepada Kinan untuk membawa Raya menginap ke tempat Lydia, dan Aris pun meminta agar Kinan mencabut laporan terhadap dirinya. Begitu pula dengan Lydia, sama saja dengan si Aris, dia pun berusaha membujuk Kinan untuk tidak melaporkannya. Lydia dan Aris pun merasa sangat stres karena usaha yang mereka lakukan untuk membujuk Kinan semuanya gatot. Berang pun mulai caang kembali, di mana hari itu Kinan dan Lola sudah bersiap-siap untuk melaporkan Aris dan Lydia. Aris pun terus mencoba menghubungi Kinan untuk mencegah melaporkannya, tetapi Kinan pun sabodo amat. Hingga pada akhirnya si Aris pun kecelakaan dan mobilnya ditubruk oleh mobil truk. Entah setan apa yang merasuki si Kinan, tetapi di tengah perjalanan dia meminta Lola berputar arah dan membatalkan laporannya. Pihak rumah sakit pun terus menelpon nomor Kinan untuk memberitahukan bahwa si Aris kecelakaan, tetapi Kinan tetap tidak mengangkatnya hingga pada akhirnya pihak rumah sakit pun menghubungi Lydia. Lydia pun datang ke rumah sakit dan mengatakan bahwa dirinya adalah istrinya Aris. Karena Lydia mengaku sebagai istrinya Aris, Lydia pun diminta untuk menandatangani surat persetujuan operasi terhadap Aris. Karena Kinan saat itu tidak kunjung datang, Lydia pun menandatangani surat tersebut. Tidak lama kemudian Kinan pun datang ke sana dan merawat Aris. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Aris pun diperbolehkan pulang. Sebagai istri yang solehah, Kinan pun merawat Aris setiap harinya dengan sangat baik. Ketika Aris dan Kinan sedang santuy di balkon, mereka pun sempat adu bacot dan semua itu terdengar oleh Raya. Singkat cerita, pagi-pagi pun mulai caang kembali, di mana hari itu seperti biasa Raya pergi ke sekolah. Di tengah jam pelajaran, Kinan pun datang menemui Raya, dan saat itu Raya sedang diajar oleh Lydia. Kemudian Kinan mengatakan kepada Lydia bahwa Raya tidak sama sekali membutuhkan konseling semacam itu, tetapi yang Raya butuhkan justru Lydia berhenti mengejar-ngejar ayahnya. Di malam harinya Raya meminta Kinan dan Aris untuk membacakannya sebuah cerita yang sudah dia buat sendiri, yaitu sepasang singa yang sedang bertengkar hingga pada akhirnya mereka berbaikan. Ternyata cerita tersebut berhasil membuat Kinan dan Aris berbaikan. Di keesokan harinya, Lola dan Dita pun datang untuk menanyakan apakah Kinan akan melanjutkan laporannya atau tidak, tetapi Kinan pun menjawab bahwa dia masih liar. Karena Aris sudah membaik, dia mengatakan kepada Kinan bahwa dia akan mulai bekerja kembali. Kinan pun mengiyakannya, tetapi tetap saja dia tidak bisa sepenuhnya percaya kembali kepada Aris. Kemudian Kinan pun menelpon Lola dan memintanya untuk menemani membuntuti Aris. Terlihat dari kejauhan Lydia sedang menuju pulang, ternyata Kinan dan Lola sudah mengintainya di dalam mobil. Kinan pun membuntuti mobilnya dan benar saja si Aris ternyata bersama Lydia. Aris dan Lydia pun langsung masuk ke apartemen, dan di dalam apartemen Lydia mengatakan bahwa yang pertama kali menolongnya saat kecelakaan bukanlah Kinan melainkan dirinya. Aris pun rewas karena selama Kinan mengurusnya, Kinan tidak pernah mengatakan hal tersebut. Emang dasar si Aris tidak gablek polo. Ya iyalah, saat itu yang nolongnya si Lydia. Orang saat itu kan kamu lagi cicing sama si Lydia. Kamu mau dilaporin sama si Kinan. Sedangkan di bawah apartemen, Kinan sedang menemui resepsionis dan mengatakan bahwa dirinya telah menabrak sebuah mobil dan mobil tersebut adalah mobil Lydia. Dia ingin menemui secara langsung dan meminta maaf kepada sang pemilik mobil. Kemudian si resepsionis pun meminta plat mobilnya untuk menelpon Lydia dan memberitahukan kepada Lydia bahwa mobilnya telah ditabrak oleh seseorang dan orang tersebut ingin meminta maaf kepadanya secara langsung. Setelah Lydia ditelepon oleh resepsionis, dia pun langsung turun ke bawah dalam keadaan masih acak-adut karena memang pada saat itu dia akan menanam jagung bersama Aris. Sesampainya di bawah, alangkah terkejutnya Aris dan Lydia, ternyata orang yang ingin menemuinya adalah Kinan. Kinan pun langsung menghampiri mereka dan mengatakan kepada Aris, "Kenapa kamu harus melakukan ini?" Kinan mengatakan bahwa hanya demi wanita ini Aris rela kehilangan dirinya, kehilangan Reno, serta Raya.
Bukannya meminta maaf dan menyesal, Aris justru mengusir Kinan dan menyuruhnya pergi dari sana. Si Kinan pun mewek dan mengembalikan cincin kawinnya kepada Aris, lalu dia pun mabur. Isuk-isuk pun mulai caang kembali, di mana hari itu Dita dan Lola datang menemui Kinan dan membahas tentang apa yang sudah dilakukan oleh Aris kemarin. Lola mengatakan kepada Kinan bahwa Kinan hanya mempunyai dua pilihan, yaitu bercerai atau membiarkan Aris menikah lagi. Kinan pun berkata, maksudnya poligami gitu. Tetapi ketika mendengar kata poligami, Dita pun langsung menolak perkataan dari Lola dan Kinan. Sampai si Dita ngemeng, mikir atuh Nan, jangankan dia berbuat adil sama kamu, kemarin kamu lagi gede beteng saja, ditinggalkan pergi sama dia OTW ke Kapadokia, apalagi nanti, jangan harap dia bisa adil sama kamu Kinan, mikir atuh brew. Sedangkan di sisi lain, Lydia sedang mendesak Aris agar segera menikahinya karena selama ini Aris selalu saja banyak alasan. Di pagi harinya saat Raya sarapan, Raya pun bertanya kepada Lydia apakah dirinya akan segera menikah dengan ayahnya, dan Lydia mengatakan iya. Lalu Raya berkata bahwa apakah dia akan mempunyai dua mami, dan Lydia mengatakan iya, tapi Raya berkata dia tidak ingin mempunyai dua mami, dia hanya ingin mempunyai satu mami. Kemudian Lydia mengatakan kepada Aris bahwa dirinya sudah memberitahu orang tuanya tentang hubungannya dan orang tuanya ingin segera bertemu dengan Aris. Di keesokan harinya Aris menemui Kinan dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan Lydia dan tidak akan pernah menceraikan Kinan. Kinan pun hanya tersenyum sinis dan mengatakan bahwa Aris sangatlah egois. Karena Kinan merasa sangat liar, ditambah lagi Raya sedang bersama Aris dan Lydia, dia pun mabur ke rumah orang tuanya untuk refreshing. Di sisi lain, Lydia sedang menemui Dion untuk memutus kontrak kerjanya dan mengatakan bahwa dia akan segera menikah dengan Aris. Di malam harinya Lydia mengatakan kepada Aris bahwa bagaimana kalau Kinan tidak kunjung menyetujui mereka untuk menikah, dan Aris dengan pedenya mengatakan, tenang saja, orang Kinan juga sudah menerima cincin kawinnya lagi, bahkan sudah memakainya. Aris sangat merasa yakin bahwa Kinan akan menyetujui pernikahan mereka. Singkat cerita, pagi-pagi pun mulai caang kembali, di mana pagi itu Raya diantarkan pulang oleh Lydia dan Aris ke rumahnya. Si Aris pun menelpon Kinan dan mengatakan bahwa dia sudah sampai rumah untuk mengantarkan Raya, tetapi Kinan menjawab bahwa dia masih terkena macet di jalan. Aris pun masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil baju-bajunya, tetapi tidak lama kemudian tangkurak Lydia pun menyusulnya. Lydia pun mengajak Aris bercocok tanam di sana, namun Aris menolaknya, tetapi karena terus-menerus digoda, Aris pun menanam jagung di sana. Saat Aris dan Lydia sedang sibuk-sibuknya menanam jagung di kamar Kinan, Kinan pun datang. Lalu dia menanyakan kepada ART-nya di mana Aris, tetapi ART-nya tidak bisa menjawab, hanya mengatakan di sana dan di sana. Seketika saja Kinan pun paham Aris sedang ada di mana dan sedang berbuat apa. Tetapi ada yang aneh karena pada saat itu sekalipun Kinan mengetahui sesuatu, dia tidak terlihat kesal ataupun marah, tetapi justru dia terlihat sangat happy. Setelah puas menanam jagung, Aris pun turun dan Kinan langsung menyambutnya dan menanyakan apakah dia sudah lama berada di sana. Aris pun sangat grogi, tetapi belum sempat dia menjawab pertanyaan Kinan, Kinan sudah menanyakan bahwa di manakah Lydia? Saat Aris akan menjawabnya, tetapi justru Kinan mendahului menjawabnya dengan mengatakan, Lydia ada di kamar atas, kan? Setelah kebunnya ditanami jagung oleh Aris, Lydia pun babaresih, kemudian dia keluar lalu melihat-lihat foto Aris dan Kinan. Kinan pun nongol dan mengatakan, jangan sentuh apa yang bukan milik kamu. Bukannya si Lydia merasa bersalah, tetapi justru malah nantangin Kinan. Tidak lama kemudian Aris pun datang untuk pamit, kemudian mereka berdua pun mabur. Isuk-isuk pun mulai caang kembali, di mana pagi itu Raya minta diantar untuk berenang kepada Aris, tetapi Aris tidak bisa mengantarnya karena si Lydia sedang muriang.
Aris pun menelpon Kinan dan memintanya untuk menemani Raya berenang karena Aris akan mengurus Lydia yang sedang muriang. Tidak lama kemudian Kinan pun datang, kemudian noong Lydia dan Kinan mengatakan bahwa ya udah kamu aja yang antar berenang biar saya yang ngurusi Lydia. Saya kan dokter. Aris dan Lydia pun merasa ragu karena Kinan mau mengurus Lydia yang sedang gering, tetapi pada akhirnya Aris pun mengiyakannya. Layaknya seorang dokter, Kinan pun memeriksa dan mengurus Lydia dengan baik. Tetapi tiba-tiba Kinan pun pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Kemudian dia nyamperkan Lydia dan mendekati Lydia dengan membawa pisau tersebut. Si Lydia pun ngadareg-deg kasiunan melihat Kinan memegang sebuah pisau. Hingga pada akhirnya Kinan pun mesek apel. Bikin kaget saja si Kinan. Saat Lydia sedang tertidur, Kinan pun melihat-lihat ruang tamu Lydia. Dan setelah Lydia siuman, Kinan pun pamit pulang bersama Raya. Isuk-isuk pun mulai cang kembali di mana pagi itu Lydia datang ke rumah Kinan dan menemuinya untuk mengucapkan terima kasih karena Kinan sudah mengurusnya dengan baik. Tetapi bukan hanya itu saja, Lydia juga meminta izin dan mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan Aris. Kinan pun hanya tersenyum sinis dan menjawab, iya terserah kalian, kalau menikah ya nikah aja, kalau kawin kan kalian udah sering. Di malam harinya Kinan pun membuka semua catatan bukti perselingkuhan Aris dan dia langsung menelpon Aris dan mengatakan bahwa ya sepertinya dia sudah tidak kuat memikul semua beban yang ada dan kalau Aris mau menikah dengan Lydia, silahkan menikah saja kalian berdua. Isuk-isuk pun mulai caang kembali di mana pagi itu Aris memberikan kabar gembira kepada Lydia bahwa mereka bisa segera menikah dan secepatnya akan menikah. Tentu saja si Lydia pun kegirangan dan Aris mengatakan bahwa dia akan segera menemui Kinan dan meminta surat persetujuan untuk menikah lagi. Saat Aris datang ke kantornya Lola untuk menemui Kinan, ternyata di atas meja Aris sudah disuguhi surat gugatan cerai dari Kinan. Dan saat Kinan datang, Aris langsung menanyakan kenapa demikian, bukankah Kinan sudah menyetujui dan mengizinkan Aris untuk menikah lagi dengan Lydia? Kinan mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu, lalu Aris menjawab bahwa Kinan pun tidak akan pernah bisa menggugat cerai dirinya karena bukti yang dimiliki Kinan sangatlah lemah. Hingga pada akhirnya Kinan pun menunjukkan semua bukti-bukti yang sudah dia dapatkan, mulai dari foto, video, bahkan adegan hareudang di kamar Kinan pun ada. Pantas saja saat itu sekalipun Kinan mengetahui Aris sedang adu gabrut di kamarnya, tapi Kinan justru terlihat happy karena Kinan sudah meletakkan kamera tersembunyi di kamarnya. Dan ternyata alasan Kinan mau mengurus Lydia saat sedang sakit itu pun karena Kinan ingin menyadap handphone Lydia dan mengambil semua data yang ada dalam handphonenya. Oh, cerdik sekali ternyata. Kemudian Kinan pun langsung mabur meninggalkan si Aris. Di keesokan harinya Kinan pun datang menemui Lola untuk menandatangani surat gugatan cerainya. Kemudian Lola meyakinkan Kinan bahwa semua bukti yang dimiliki Kinan sudah sangat kuat untuk menggugat cerai Aris dan memenangkan semua gugatannya, mulai dari harta gono gini dan hak asuh pada Raya. Di keesokan harinya sidang perceraian antara Kinan dan Aris pun dimulai dan benar saja semua gugatan yang diajukan oleh Kinan dikabulkan oleh pihak pengadilan. Setelah sidang selesai dan semua gugatan Kinan dimenangkan dan dikabulkan oleh pihak pengadilan, tampak Kinan terlihat senyum bahagia bersama teman dan ibunya. Di akhir persidangan, tampak Aris dan Kinan bersalaman, tetapi ternyata Kinan bukanlah berniat bersalaman, namun mengembalikan cincin kawinnya kepada Aris. Di luar ruangan sidang terlihat Lydia sedang diuk nungguan Aris, dan Aris pun keluar. Di sana terlihat banget Aris sangatlah nalangsa. Tetapi Kinan terlihat sangat bahagia.
Dari film ini saya bisa belajar bahwa laki-laki kalau sedang selingkuh itu bukan hanya pintar ngabohong, tetapi juga pintar acting. Dan kalau ngangkat telepon dari selingkuhannya, dia tuh pasti mabur dari hadapan kita untuk menghindar sejauh mungkin. Mereka akan sering pulang malam, tidak betah di rumah, bilangnya mau kerja, padahal mau nanam jagung sama selingkuhan. Jika suami kalian sudah memiliki tanda-tanda tersebut, kalian harus waspadalah. Karena untuk menjadi pelakor tidak perlu cantik, hanya butuh tidak tahu diri dan tidak tahu malu saja. Itu kata Inara Rusli, bukan kata saya.